Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat sore bunda-bunda salihah dan sahabat muslimah dimanapun berada. Bagaimana kabar sore ini? Semoga tetap semangat ya. Alhamdulillah kita lagi dalam forum yang insya Allah penuh berkah di bulan yang penuh barakah ini. Baik, mari pertama-tama kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmatnya iman berislam, nikmatnya sehat walafiat, dan nikmatnya bertemu di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Salawat serta salam biasa kita curahkan dan kita limpahkan kepada suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang beliau banggakan dan kemudian mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, bunda-bunda salihah dan sahabat muslimah di rumah, senang sekali hari ini saya kembali menemani bunda-bunda salihah dan sahabat muslimah selama 45 menit depan dalam program teman berbuka di rubrik Smart Moms Talk. Seperti biasa nih bunda-bunda salihah dan sahabat muslimah di rumah, dalam rubrik ini kita akan kedatangan seorang narasumber, seorang smart mom yang nantinya akan berbagi ilmunya kepada kita supaya kita sama-sama belajar dan jadi smart mom juga ya Mam ya. Baiklah, langsung saja kita sapa smart mom kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita. Sore ini ada Ustazah Mahmudah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Citra? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah baik. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau di-share ke sahabat muslimah dan bunda-bunda salihah di rumah? Temanya apa nih Ustazah? Ya, insya Allah sore ini ya kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi keluarga yang asik gitu ya, menjadi keluarga yang ideal ya, seperti keluarga-keluarga para sahabat gitu ya, menjadi keluarga yang asik di tengah gempuran keluarga yang sekarang ini kan banyak itu ya kasus perceraian gitu ya. Maka kita mengantisipasi ya agar meminimalkan masalah gitu. Ya, paling. Iya, baik, kalau begitu kita mau sama-sama menyimak nih Ustazah nih. Tapi sebelum dimulai pemaparan dari Ustazah, saya ingatkan kepada sahabat muslimah dan bunda-bunda salihah di rumah untuk senantiasa menjaga adab majelis kita. Senantiasa luruskan niat, hanya mengharap ridho pada Allah. Jangan lupa diawali dengan berdoa dan menutup aurat secara sempurna. Dan yang terakhir, minta tolong mohon untuk mematikan dulu mic-nya sampai nanti saya perbolehkan membuka mic dalam ruang diskusi kita. Baik, kalau sudah siap semuanya, saya juga sudah sabar nih Ustazah. Saya persilakan kepada Ustazah Mahmudah untuk materinya menuju keluarga yang asik dalam kacamata Islam. Tafadhali. Jazakillah khair Bunda Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah ya, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali ya, memberi kita nikmat sehat, nikmat iman gitu ya. Kita alhamdulillah bertemu lagi di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti ya kita semua bisa menjadi tetangga beliau di surganya nanti ya, di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua? Itu ya, apa kabarnya sahabat muslimah sore hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya, berbahagia sekali ya saya bisa bertemu dengan sahabat sekalian ya, insya Allah ya kita akan memperbincangkan tentang keluarga, tema tentang keluarga asik di dalam Islam. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya, berbicara tentang keluarga itu sangat penting ya. Karena apa? Berkeluarga ya adalah sesuatu yang aktivitas kita lakukan setiap hari ya di dalam kehidupan ini ya, di mana setiap orang yang dikaruniai Allah ya, naluri yang normal yaitu naluri atau ghorizah nau ya, yaitu akan punya keinginan apa? Mempertahankan jenis, di mana naluri mempertahankan jenis itu adanya di dalam keluarga. Nah, pemenuhan naluri ya, pemenuhan naluri mempertahankan jenis ya atau keturunan yang diizinkan Allah ya di dalam Islam hanyalah lewat pernikahan, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu bagaimana kita ya membuat keluarga kita menjadi keluarga yang asik atau keluarga yang ideal di dalam Islam. Nah, untuk sore ini ya kita akan mengambil judul keluarga asik di dalam Islam. Nah, keluarga yang asik itu seperti apa gitu ya? Lanjut. Keluarga yang asik di mana keluarga yang keberadaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan penuh keberkahan. Nah, keluarga di sini adalah keberadaan keluarga ini apa? Diridhoi oleh Allah ya. Allah ridho akan keberadaan keluarga kita. Bagaimana cara kita membentuknya ya, membentuk menjadi keluarga yang asik, keluarga yang ideal ya, nanti kita akan bahas ya. Lanjut. Nah, ini ya, mewujudkan keluarga yang asik atau ideal. Yang pertama itu ya, di mana suami istri ya, suami istri atau suami dan istri itu punya satu visi dan misi. Nah, ada di dalam Quran surat At-Tahrim ya, ayat 6 ini ya. Yang artinya gitu ya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah ya, terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka ya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Artinya di sini apa? Suami istri itu punya satu visi dan misi ya, menjadikan keluarga kita ya, keluarga yang jauh dari api neraka atau masuk surga bareng-bareng. Nah, ada juga ya di dalam Quran surat Az-Zariyat 56 itu artinya apa? Kita itu keluarga ya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi harus ada visi dan misi yang jelas. Nah, jadi kalau nggak ada visi dan misi, ini ibarat ketika seseorang ya misalnya naik kapal ya, naik kapal layar gitu, bahtera, mengarungi bahtera rumah tangga. Ini mau dibawa kemana? Arahnya itu mau apa? Mau kemana? Itu harus jelas. Nah, ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernikahan yang dipenuhi dengan suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di mana di dalam Islam ya, ketika seorang laki-laki ya ingin mencari pasangan hidup atau seorang perempuan ingin mencari pasangan hidupnya, maka ada ada keinginan ya ini ya. Keinginan apa? Untuk memenuhi ya, untuk membuat suasana keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah.
Ini ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 ya, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri ya, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Artinya di sini ya, itu apa? Diciptakan pasangan. Allah telah menciptakan pasangan. Seorang laki-laki dipasangkan dengan seorang perempuan. Ya. Jadi nalurinya memang seperti itu, fitrahnya yang seperti itu. Allah berikan pasangan ya. Jadi kalau misalnya di luar itu ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini tidak sesuai fitrah. Nah, ini merupakan apa? Kesalahan ya, yang harus dihindari. Jangan sampai malah bisa-bisa menjadikan keluarga yang dibentuk ya, keluarga yang dibina itu bukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, artinya apa? Di sini adanya peraturan Allah ya, keterikatan antara laki-laki dan perempuan lewat pernikahan. Jangan sampai ya kita terpengaruh paham-paham di luar Islam yang menganggap bahwa perkawinan sesama jenis itu boleh. Itu tidak boleh, itu haram. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan keluarga yang asik? Nah, tadi ya, yang ketiga memiliki pasangan yang solih dan soleha. Hadis Nabi ya dari Abu Dawud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi ya karena 4 hal. Pertama, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari 4 itu paling utama yang harus dijadikan perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Misalnya kamu akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Kita di sini boleh ketika akan mencari pasangan gitu ya. Itu apa? Disuruh boleh kita melihat hartanya, oh dia punya harta, nasabnya, keturunannya itu bagaimana, kecantikannya. Tapi lebih utama ya, lebih yang diharapkan itu ada karena apa? Karena agamanya. Ya, karena agamanya. Di mana agama, ketika seseorang memiliki agama, memiliki pandangan hidup ya, insya Allah ketika mengarungi keluarga, dia punya ilmunya, punya pengetahuan tentang agama. Jadi diutamakan terkait dengan agama. Kemudian ya di sini juga ya yang keempat, adanya anak yang soleh dan soleha adalah penyejuk mata. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, adanya anak-anak yang soleh ya. Nah, anak-anak yang soleh itu enggak muncul dengan sendirinya gitu ya. Anak-anak yang soleh itu kan harus apa? Dibina, ya, dibentuk. Kita tahu bahwa anak-anak itu seperti kertas yang putih. Kita mau gambar apa di kertas yang putih itu ya? Nah, gambar itulah yang kemudian ada yang muncul. Jadi apa? Kesolehan orang tua itu ya insya Allah akan menjadikan anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha ya insya Allah ya doanya akan terkabul ya. Ketika kita sudah meninggal pun ya doa-doa anak-anak yang soleh itulah yang kita butuhkan. Yang mau mendoakan orang tuanya. Nah ini ya. Kemudian bagaimana jalan atau cara menuju keluarga yang asik ini? Yang ideal. Artinya kita bahwa yang pertama sadari ya bahwa pernikahan itu merupakan tempat menyemai pahala ya, bukan menyemai kemaksiatan atau dosa. Ya kita harus sadar pernikahan itu merupakan tempat pahala. Bahkan setiap kita ya aktivitas yang kita lakukan mulai dari
bangun tidur sampai mau tidur lagi, banyak sekali, apalagi ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai aktivitas yang kita lakukan itu jadi sia-sia, nggak berdapat pahala. Karena mungkin ngeluh, marah-marah terus gitu ya, menggerutu. Bukannya dapat pahala, malah yang ada hanyalah apa? Dosa ya, mungkin kemaksiatan. Jadi kita harus sadar, pernikahan ini ya ibadah terlama gitu ya, ibadah terlama yang memang kita lakukan. Makanya di sini diperlukan ya diperlukan pengetahuan. Pernikahan itu ya yang kita jalani itu punya fungsi. Nah, fungsi apa saja? Nah, salah satunya ya fungsi reproduksi. Jadi ketika kita menikah gitu ya, ketika kita membangun sebuah rumah tangga atau bahtera rumah tangga, pasti kita menginginkan keturunan, menginginkan anak-anak yang lahir dari rahim-rahim kita, gitu ya. Karena apa? Anak-anak itu tadilah yang kemudian akan menjadi penerus kita, yang akan menjadi tonggak perjuangan kita. Gitu. Nah, inilah tadi ya ada fungsi reproduksi. Yang kedua itu ya atau yang B adalah fungsi religius. Di mana keluarga yang asik gitu, keluarga yang ideal itu harus menanamkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama tentang apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tempat menjadikan ya keluarga itu menjadi pondasi awal, dasar untuk mereka anak-anak kita mengenal tentang Tuhannya. Siapa Tuhannya? Siapa nabinya? Apa agama kita? Apa kitabnya? Itu mereka harus tahu. Nah, dengan agama tadi, insya Allah anak itu punya apa? Rem. Ketika akan melakukan sesuatu, dia tahu batas-batas yang memang Allah perintahkan. Nah, yang ketiga atau yang C adalah fungsi rekreatif. Keluarga itu menjadi tempat ternyaman, tempat yang enak ya, gitu ya, tempat yang menyenangkan, rekreasi gitu ya, senang anak ketika kumpul di rumah itu senang, bisa bercanda, bisa tertawa, bisa saling berbagi cerita, sehingga ketika anak-anak misalnya pergi main, itu kalau pulang ke rumah itu senang. Bukan yang ada itu bosan gitu ya, marah-marah, enggak. Tapi di sini adalah rumah itu menjadi baiti janati, rumahku adalah surgaku. Nah, ini adalah fungsi yang rekreatif. Jadi fungsi yang menyenangkan. Nah, kemudian ya yang dia adalah fungsi protektif. Keluarga itu menjadi pelindung, di mana seorang ayah ya, ayah itu kan koam, pemimpin. Ayah itu punya fungsi yang lain untuk melindungi apa? Keluarganya, melindungi istrinya, melindungi anaknya. Ya, jangan sampai ya ayah sebagai seorang pelindung, ibu sebagai orang pelindung malah melakukan sesuatu ya yang menjadi anak itu takut, yang menjadi anak itu trauma, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi protektif, perlindungan. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif di sini ya, keluarga itu memberikan pembelajaran. Keluarga memberikan pendidikan. Pendidikan yang apa? Yang baik. Pendidikan yang baik, yang mana dengan fungsi edukatif ini ya, insya Allah anak-anak kita, anak-anak yang terdidik secara agamanya, secara pendidikan umumnya pun terpenuhi. Jadi generasi kita bukan generasi yang bodoh gitu ya, bukan generasi yang tidak punya pemahaman, tetapi generasi yang cerdas, generasi yang punya pemikiran cemerlang. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini keluarga gitu ya, kita ya, suami, istri, anak itu nggak bisa lepas dari keterikatan kita dengan anggota masyarakat. Nah, masyarakat di sini ya adalah masyarakat yang ada di lingkungan kita. Baik itu mungkin lingkungan rumah, tetangga, lingkungan sekolahan gitu ya, ataupun lingkungan dalam lingkup negara.
Nah, ini menjadi fungsi ya, bagaimana ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai yang tadi terhadap anak kita, maka kita ya di dalam fungsi sosial pun harus ada dakwah, harus ada menyampaikan nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan, agar kebaikan itu tidak berhenti pada keluarga kita ya, tetapi kebaikan itu apa? Menyebar di tengah-tengah lingkungan gitu ya. Nah, artinya tadi fungsi dari fungsi sosial. Nah, untuk selanjutnya ya, fungsi keluarga tidak akan tercapai bila masing-masing suami atau istri tidak memiliki ilmu. Jika suami tak memiliki ilmu, siapa yang akan mengarahkan dan mendidik sang istri? Hingga visi sekeluarga masuk surga atau minimal menjaga anggota keluarga dari api neraka, ya. Jika istri tak memiliki ilmu, lalu siapa yang akan mendidik putra-putri yang dilahirkan? Nah, artinya di sini suami butuh ilmu, istri pun butuh ilmu. Nah, jadi jangan sampai kita merasa cukup. Nah, terus mengkaji ilmu, artinya fix kita semua itu butuh mengkaji ilmu Islam. Di mana ilmu Islam ya itu sangat dibutuhkan untuk menjadi keluarga kita itu keluarga yang asik, keluarga yang ideal, bukan keluarga yang jauh dari aturan-aturan Islam. Nah, ini ya. Jadi semua itu butuh ilmu. Mungkin yang ngaji dulu istrinya gitu ya. Ya, kita apa? Mengajak suami kita ya untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu Islam. Atau mungkin suaminya ya udah ngaji, istrinya juga udah ngaji. Nah, alhamdulillah jika dua-duanya itu sudah mengkaji. Anaknya juga ya kita ajarkan untuk kemudian memahami apa yang Allah ciptakan ya, apa yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun di dalam hadis ya. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita peroleh ya, ilmu yang bisa kita kaji. Nah, itu ya yang saya sampaikan ya sore ini. Monggo ya. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustazah. Ini Masya Allah penting banget ilmunya. Saya tadi satu yang paling terakhir ya, itu memang penting banget, fix kita semua memang butuh mengkaji ilmu Islam. Itu memang kesimpulan yang paling cocok, yang paling apa ya, memang nggak ada kata lain, memang mau tidak mau ya kita harus mengkaji Islam gitu Ustazah ya. Tadinya awalnya saya pikir tadi bahas tentang keluarga asik, apa keluarga asik itu kan kalau hari ini kan keluarga asik berarti main TikTok bareng, hangout bareng gitu kan. Nah, ternyata bukan ya, ternyata keluarga asik dalam pandangan Islam itu ya semuanya harus sama-sama taat syariat. Keluarga sama-sama satu visi dan misi yaitu ridha Allah, kemudian mendidik anak-anak yang soleh dan solihah dan seterusnya tadi ya Ustazah. Kalau tadi penting banget Ustazah. Alhamdulillah menambah ilmu lagi buat saya dan juga bunda-bunda solihah serta sahabat muslimah di mana saja itu saja Ustazah ya. Baik, membuka forum diskusi kita sore hari ini. Tafadhali, semua jika ada yang mau bertanya, boleh langsung menyalakan mic. Sudah ada? Oh, ini dulu Ustazah ya. Ini ada pertanyaan Ustazah yang sudah masuk. Pertanyaannya begini Ustazah. Bolehkah jika suami istri kemudian saling bertukar peran? Misalnya kayak tadi seorang suami sebagai memberi nafkah, tapi di sini bertukar nih Ustazah, seorang ibu yang memberikan nafkah dan juga seorang suami yang membantu untuk pengasuhan dan lain sebagainya. Tapi suami dan istri ini sama-sama ridho Ustazah. Apakah posisi seperti ini masih bisa untuk dijadikan atau disebut sebagai keluarga yang asik dalam Islam? Tafadholi Ustazah. Iya. Jadi ini bertukar peran ya, ibunya yang cari nafkah, bapaknya yang ngomong gitu ya. Memang di dalam sistem yang sekarang ini kita jalani gitu ya, lapangan pekerjaan untuk seorang suami gitu ya, seorang suami atau bapak ya, ayah itu sulit ya, apalagi sekarang ini ya, apalagi di Brebes itu dibuka banyak sekali pabrik, yang dibutuhkan itu adalah tenaga perempuan. Nah ini lalu bagaimana gitu ya?
dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam tetap gitu ya, seorang laki-laki itu adalah qawam, pemimpin gitu ya. Tugasnya adalah mencari nafkah. Kemudian seorang istri dia adalah umi warobatul bait gitu ya. Kemudian ummu ajal gitu ya. Jadi ketika ini terjadi dan sama-sama ridho itu ya, bertukar peran, ya insya Allah tidak apa-apa selama tidak melanggar nilai-nilai ya agama. Nah, namun kita berupaya apa? Mengembalikan peran tadi. Peran apa? Peran ya tadi seorang laki-laki itu tugasnya mencari nafkah. Seorang istri dia mengurus ya rumah tangga, mengurus anak-anaknya gitu ya, menjadi manajer di dalam keluarganya. Karena apa? Kalau beralih peran gitu ya, lama-lama kelamaan akan terjadi kerusakan. Itu. Sekalipun tadi sama-sama ridho ya, karena mencari nafkah itu bukan tugas istri. Sekalipun tadi istri membantu ya nggak apa-apa, itu pahala ya yang memang istri ingin apa nilaikan untuk keluarga, ya, karena memang sistemnya gitu, sistemnya seperti ini sulit ya untuk seorang ayah atau suami mencari nafkah. Nah, jadi kalau kita melihat sistem sekarang ini kan susah gitu. Tapi kalau melihat dengan sistem Islam gitu ya, anak-anak itu seorang istri itu apa? Dimuliakan gitu ya. Dia nggak capek-capek harus cari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, mungkin seperti itu Bunda Citra itu ya. Sekalipun nanti berbagi peran ya, tetap yang namanya tugas suami adalah pencari nafkah dan dia adalah seorang qawam. Seistri itu ya, dia mengurus rumah tangga. Iya. Iya, alhamdulillah dapat penjelasan lagi, dapat ilmu lagi. Jadi untuk kondisi seperti itu pada dasarnya boleh Ustazah, tapi tetap masing-masing mengusahakan, mengupayakan untuk mengembalikan kepada tugasnya atau perannya masing-masing gitu Ustazah. Jadi artinya itu artinya ya seperti tadi kondisi seperti ini memang kita rumah tangga biasanya menjadi tidak ideal. Jadi intinya boleh seorang suami istri saling bertukar peran selama ridho, tapi tetap keduanya harus saling mengupayakan untuk berada pada perannya masing-masing untuk menuju sebagai rumah tangga yang ideal dalam kacamata Islam gitu Ustazah. Iya. Alhamdulillah, terima kasih informasinya Ustazah. Ini baik, sudah ada pertanyaan berikutnya Ustazah dari Bunda Sri. Ini pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendidik anak di usia dini antara laki-laki dan perempuan? Apakah memang ada perbedaannya Ustazah? Tafadholi. Iya. Ini terkait dengan tarbiyatul aulad ya, tentang pendidikan anak ya, apalagi anak-anak kita ya. Anak-anak usia dini gitu ya, tentu beda pendidikan antara anak laki-laki ya dengan anak perempuan. Di dalam Islam ya, di dalam Islam itu nggak ada yang namanya anak usia tahapan ya. Jadi yang ada itu anak belum balik ya dan anak yang sudah balik. Nah ini dijelaskan bahwa untuk mempersiapkan ya anak-anak tadi ya, anak-anak kita, generasi kita itu memang ada tahapan gitu ya, ada tahapan-tahapannya. Jadi ketika anak usia dini ya, perempuan ini, misalnya perempuan, bagaimana dia kita persiapkan untuk kemudian menerima taklif hukum yang dibebankan kepada perempuan. Contohnya, perempuan itu diwajibkan untuk menutup aurat. Nah, maka sejak dini atau dari kecil kita kenalkan ketika akan keluar rumah, yude mbak gitu ya, kita mau pergi gitu, maka tutuplah auratmu ya, kita pakaiin busana muslim yang rapi, pakai kerudung ya, itu anak perempuan. Nah kita kenalkan peranan perempuan ya, jadi mungkin kita didik ya, kita beri contoh. Kalau anak usia dini itu kan sukanya niru, melihat oh uminya pakai itu gitu ya, pakai kerudung, pakai jilbab gitu. Nah ini anak perempuan, kita ajari mereka cara mungkin membersihkan rumah, nyapu gitu ya. Meskipun hal itu tidak kemudian
laki-laki nggak boleh gitu ya, ya tetap gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk anak laki-laki? Nah, untuk anak laki-laki ya kita persiapkan ya mereka untuk menjadi pemuda, menjadi generasi yang tangguh. Karena kalau sekarang kita lihat ya banyak sekali generasi-generasi kita ya anak laki-laki kita ya yang mungkin di TikTok itu mereka kerjaannya cuma joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini kan kalau saya melihat salah asuhan ya. Ya kita kenalkan, kita ajarkan mereka terkait dengan kegiatan fisik, mungkin itu memanah, mungkin itu berenang ya atau aktivitas fisik yang lain ya yang memunculkan posisi dia gitu ya menjadi seorang pemuda. Kita kenalkan karakter-karakter para pemuda-pemuda muslim ya di saat bagaimana mereka itu berjuang berjihad di agamanya Allah. Nah, ini jadi tidak kemudian menjadi lelaki yang melempem gitu ya yang hanya senang joget-joget, itu tidak seperti itu. Nah, itu. Mungkin itu ya, Bunda Citra. Iya, baik. Jazakallah khairan Ustazah. Berarti intinya untuk mendidik anak usia dini memang kita emang harus sering memberikan contoh-contoh dan mengenalkan karakter-karakter yang seharusnya Ustazah. Misal pada anak kita adalah para tokoh sahabat-sahabat, sahabiah, para dan juga pada anak putra kita juga sahabat-sahabat bagaimana perjuangan mereka menjadi seorang pejuang Allah begitu Ustazah ya. Jadi memang ada perbedaannya karena memang fitrahnya laki-laki dan perempuan kan berbeda gitu Ustazah. Jadi memang disiapkan sesuai dengan fitrahnya untuk sama-sama siap menjadi pribadi yang taat dengan syariatnya masing-masing gitu. Baik Ustazah, pertanyaannya terakhir ini saja yang ketiga. Pertanyaannya tadi kan dibahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang asik gitu dalam Islam. Jadi pertanyaannya bagaimana mewujudkannya untuk keluarga yang tidak ideal, misalnya untuk orang tua yang single parent, kan tadi tidak harus suami istri, tapi ternyata ini adalah single parent, ayahnya saja atau ibundanya saja, atau posisi keluarga yang belum Allah karuniai seorang anak gitu. Bagaimana Ustazah mewujudkan keluarga yang asik seperti yang dibahas tadi? Tafadhol Ustazah. Iya. Bagaimana ya menciptakan keluarga yang asik ya ketika keluarga itu single parent gitu ya. Single parent mungkin karena suaminya meninggal gitu ya, mungkin karena perceraian gitu, atau mungkin keluarga yang sudah lama tapi tidak dikarunia anak gitu ya. Nah, maka di sini ya bagaimana Islam memandang gitu ya. Melihat kondisi seperti ini ya, makanya tadi fix kita itu semua butuh ilmu ya, butuh ilmu. Menjadi seorang misalnya ya menjadi seorang ibu ya, ibu yang single parent, dia kan akhirnya punya dua fungsi. Fungsi menjadi seorang ayah gitu ya, juga fungsi menjadi seorang ibu. Nah, dari fungsi ini tadi ya, maka perlu dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Perlu dibutuhkan perjuangan yang ekstra. Nah, artinya ketika kita memahami karakter tadi, ada saatnya ya ketika menjadi seorang ayah ya ibu tadi harus bersifat tegas ya, artinya tegas ya, kemudian memberikan sebuah keputusan yang mungkin harus seperti itu ya, dia harus tegas. Ada kalanya mungkin ya ketika menghadapi anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya, anak-anak yang mentalnya itu harus kita bentuk menjadi mental yang kuat gitu ya, bukan seperti generasi strawberry ya yang kemarin itu kita bahas ya, yang dibahas. Artinya kita membimbing anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat. Ya, itu ya. Nah, tetap artinya kita mencari ilmu ya, kemudian memohon pertolongan kepada Allah ya, kemudian mengajak bersama-sama yang namanya generasi tadi ya, keluarga kita, anak-anak kita itu terus mengkaji Islam agar selalu paham dengan ilmu dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, karena
kita tidak tahu kehidupan kita itu nanti seperti apa. Yang ada ya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan sebuah ujian tadi, yang adalah kita hanya diperintahkan oleh Allah bersabar, bersyukur dan bersabar. Insya Allah dari perjuangan kita menjadi single parent itu sangat luar biasa. Membesarkan anak dengan seorang diri itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Belum tentu orang lain itu mampu. Nah, karena kita tadi sendirian gitu ya, berarti Allah sudah berikan kepercayaan yang lebih, ya, keutamaan yang lebih gitu. Karena apa? Sesuatu yang Allah berikan itu enggak mungkin membebani umatnya. Allah mampu, ini mampu, pasti mampu. Makanya di sini perlu tetap mengkaji ilmu Islam ya, agar bisa terwujud ya keluarga yang tetap, keluarga yang baik. Begitu Bunda Citra. Iya, baik. Alhamdulillah. Berarti tidak perlu berkecil hati ya Bunda-Bunda Solihah dan di rumah. Kita pada posisi seperti itu, jadikan sebagai seorang single parent, tidak bisa ya, masih bisa kok seorang single parent gitu untuk tetap bisa mewujudkan gitu. Berarti memang ada upaya yang memang ya harus diupayakan dengan sungguh-sungguh saja gitu. Karena memang tadi atau saya bilang keluarga yang lengkap pun suami istri pun belum tentu juga kemudian jamin jadi keluarga yang kemudian keluarga yang asik, keluarga yang ideal dalam Islam. Lagi poinnya adalah bagaimana orang tua atau terutama suami istri ini kemudian menuntut ilmu supaya mengetahui bagaimana apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan yang harus diperlukan gitu dalam setiap kondisinya. Jadi tidak hanya berdasarkan perasaan misalnya atau mungkin sekedar katanya-katanya, tapi sudah benar berdasarkan ilmu yang sahih dan selalu itu menjadi sebuah mindset gitu Ustazah. Jadi jangan berkecil hati para bunda yang ternyata misalnya Allah berikan ujian seperti itu. Baik Ustazah, bilang Khairon, ini saya baru tadi begitu saya sampaikan tentang strawberry generation. Ternyata memang subhanallah ya, saudara pembahasan kita ini di Smart Mom Talk ini, di rubrik ini memang dari rubrik 1 sampai hari ini ada kaitannya begitu saja ya. Dan pertama Ustazah Alia membahas tentang strawberry generation yang ternyata itu adalah pemicunya justru dari strawberry parents. Jadi memang harus dari orang tua yang muhasabah, lalu kemudian setelah orang tua muhasabah lalu meningkatkan ilmu, kemudian ini adalah Ramadan, momentum terbaik untuk mendidik pada anak bahwa Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa, tapi ada nilai yang lebih dalamnya, yaitu adalah memunculkan nilai ketakwaan kepada diri anak. Itu saja. Kalau suami istri, anak-anak semuanya sudah sama-sama satu visi dan misi, tujuannya dari Allah, maka insya Allah menjadi keluarga yang asik gitu saja. Masya Allah. Baik Ustazah, karena waktunya sudah sampai di penghujung acara, saya sebagai host hari ini akan menutup kajian kita sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi jazakallah khairan jazaa kepada Ustazah Mahmudah atas ilmunya. Semoga ini menjadi sebuah hujah di hadapan Allah nanti bahwa ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang kemudian menjadi penolong Ustazah dan juga kita semua yang ikut mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada seluruh sahabat muslimah di rumah dan juga bunda-bunda solihah, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya dan ikut menyimak dan juga yang ikut memberikan pertanyaan. Semoga pembahasan hari ini memberikan sebuah ilmu lagi, melebarkan cakrawala kita bahwa poinnya adalah fix ilmu dalam mengarungi rumah tangga ini. Jadi
tidak perlu menunggu lama, cari seorang yang bisa kita tanya-tanyakan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, kita tutup acara kita hari ini, sore ini, dengan membaca doa istighfar 3 kali, hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.